فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Qaulul mu'allif rahimahullah anhum, ucapan sang penulis menukilkan ucapan orang-orang tersebut. Faman taqayyada bil imani wat taqwa falaysa minhum. Maka barang siapa mengikatkan diri dengan iman dan takwa, maka dia bukan termasuk dari para wali Allah, kata mereka. Ini ya benar. Bali shawab aksu zalik. Bahkan yang benar adalah kebalikannya. Pansus langsung dari Al-Quran. Wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Muskilahnya adalah apa? Banyak dari orang yang sudah sampai tingkat tinggi, sufiah yang tingkat tinggi, mereka sendiri mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk dan mungkin bagi kami menciptakan yang lebih baik dari ini. Jadi mereka sendiri tidak seberapa menghormati Al-Quran, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Hallat dan lain-lain. Jadi dalil dari Al-Quran pun tidak seberapa kuat di sisi mereka. Karena itulah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang tokoh-tokoh sufiah di zaman beliau, ketika didatangkan dalil dari Al-Quran wa Sunnah, mereka mengatakan kalian mengambil dalil itu dari orang yang mati, dari orang yang mati, dari orang yang mati. Sanadnya semuanya sudah mati. Sementara kami itu adalah haddatsani qalbi an rabbi, yaitu yang memberikan hadis kepadaku adalah hatiku dari Rabbku langsung. Itu kata mereka. Jadi memang dalil-dalil ini tidak mereka pedulikan. Itu kalau sudah tingkat yang sangat tinggi menurut mereka. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa awliya'ullahil muttaqun humul muttabi'una li kitabillahi wa sunnati rasulih. Maka para wali Allah yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang mengikuti kitabullah dan sunnah rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wa tariquhum, yaitu jalan para wali Allah, tariqu anbiya'illahil mursalin, adalah jalan para Nabi Allah yang diutus. Wa awliya'illahil muttaqin, dan jalan para wali Allah yang bertakwa. Wa hizbillahil muflihin, jalan para tentara Allah yang beruntung. Wa amma ahlu syirki wal bid'ah wal fujur, adapun para pelaku kesyirikan dan kebid'ahan dan dosa-dosa itu, fa ahwaluhum min jinsi ahwali Musaylimatal kadzdzab, maka keajaiban mereka itu adalah dari jenis keajaiban Musaylimah al-kadzdzab, yaitu apa? Dari bantuan setan. Wal aswadil ansi, dan keajaiban yang dimiliki oleh al-aswad al-ansi yang menyatakan diri sebagai nabi juga itu. Allazaini idda'ayan nubuwah fi akhir ayyamin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dua-duanya itu mendakwakan kenabian pada akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana likullin minhuma syayatin, masing-masing dari dua orang ini memiliki setan-setan. Tukhbiruhu wa tu'inuh, memberi berita kepada dia dan membantu dia, menunjukkan apa dia adalah mendapatkan wahyu dan memiliki keajaiban sebagai nabi, padahal itu adalah dari setan. Wa kana al-Ansi qad istawla ala ardil Yaman, pada waktu itu al-Ansi telah menguasai negeri Yaman. Fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qatalahu Allahu ala aidi ibadihil mu'minin. Kemudian Allah membunuh dia melalui tangan para hamba Allah yang mukminin, yaitu apa? Dari para sahabat.
Demikian pula yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab adalah para sahabat juga. Baik, selesai dari Majmu'ul Fatawa. Baik. Wala budda mimman idda'a mahabbatallah an yakuna abdan lahu ilal mamat. Maka harus bagi orang yang mendakwakan dirinya cinta pada Allah untuk selalu menjadi hamba Allah sampai dia mati. Jangan justru mengatakan dirinya sebagai apa? Sesembahan. Seperti yang diminta oleh tokoh-tokoh sufi yang besar itu, menyatakan diri sebagai sesembahan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, kullama zadal abdu ma'rifatan izdada mahabbah. Setiap kali pengetahuan hamba itu bertambah, yaitu pengetahuan tentang Allah, maka semakin bertambah rasa cinta dia kepada Allah. Wa kullama zada mahabbatan izdada ibadatan. Dan setiap kali rasa cinta dia kepada Allah semakin bertambah, maka ibadah dia pun semakin bertambah, bukan semakin menjauh. Wal matlubul maksud, dan yang dituntut dan yang diinginkan dari ini semua, alladzi huwal ghayah, yang mana itulah tujuannya, huwa Allahu subhanahu, Allah lah yang menjadi tujuan kita. Ini bantahan beliau kepada orang-orang sufiah yang mengatakan ketika mereka mengeluh, kami sudah beribadah selama 40 tahun, kenapa kami tidak mendapatkan keajaiban? Kata Syekhul Islam, karena kalian tidak ikhlas. Karena kalian ibadahnya demi mendapatkan keajaiban. Dan keajaiban itu adalah keinginan jiwa kalian, bukan dalam rangka mencari ridha Allah. Beda dengan orang yang ikhlas mencari ridha Allah, nanti secara otomatis Allah akan memberikan padanya keajaiban sesuai yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan hawa nafsu orang yang beribadah tadi. Baik. Wa an yakunal abdu abidan lah. Dan tujuan yang tertinggi adalah agar sang hamba itu memang menjadi orang yang menghambakan diri kepada Allah, bukan justru menjadi apa? Orang yang ingin membuat syariat sendiri sebagai pencipta, sebagai pemelihara dan seterusnya itu, sebagai kepala thariqah misalkan tarekat-tarekat. Qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, bukan agar mereka disembah, bahkan agar mereka menghamba kepada Allah. Selesai dari Bayan Talbisil Jahmiyah. Wa amma man taraka ibadat Allah, adapun orang yang meninggalkan peribadatan kepada Allah, falaisa waliyan lillah, maka dia bukanlah wali Allah. Wa in zaharat minhu ba'du khawariqil adah, walaupun nampak dari dia beberapa keajaiban. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa inna katsiran minal kuffari wal musyrikin, karena banyak dari orang-orang kafir dan musyrikin, fadlan an ahlil kitab, lebih-lebih adalah ahlul kitab, yakunu lahum minal mukasyafat wa kharqil adat. Mereka itu memiliki, yaitu penyingkapan berita. Barangkali ini adalah dari apa? Dari setan. Dan tentunya adalah dari setan. Mengambil apa? Berita-berita dari langit itu. Dan keajaiban-keajaiban, keluar biasaan, bisa bagi syayatinihim, disebabkan karena setan-setan mereka. Ab'asa maliha ula, ini lebih banyak berlipat-lipat daripada keajaiban yang dimiliki oleh para mubtadi'ah dari kalangan umat ini. Makanya kalau kita heran dengan keajaiban dari para mubtadi'ah, jangan kita segera mengikuti mereka. Jangan lupa, bahkan orang kafir pun banyak yang memiliki keajaiban. Para biksu-biksu itu bahkan mereka sangat memiliki keajaiban. Mungkin mereka menghilang, mungkin mereka mampu apa? Menghidupkan burung. Tergantung dari apa? Bantuan dari setan. Bukan benar-benar burungnya hidup, tetapi seperti yang kita dikasih tahu dari sebagian para penyihir, setan dengan cepat apa? Mengambil burung yang mati itu diganti dengan burung yang masih hidup. Tapi orang tahunya, oh burungnya hidup lagi, padahal bukan. Sementara yang lain, setan itu yang menyamar sebagai burung hidup lagi. Padahal itu semua adalah tipuan. Bukan merupakan apa? Suatu karamah. Baik. Li'annahu kullama kana rajulu adall wa akbar, karena setiap kali seseorang itu semakin sesat dan semakin kafir, karena syaitanu ilaihi aqrab, maka setan itu semakin dekat kepada dia. Berarti apa? Semakin dekat, semakin banyak bantuan yang diberikan oleh setan. Tetapi berarti apa? Berarti imannya memang harus benar-benar digadekan kepada setan. Lakin la budda fi jami'i mukasyafati haula, akan tetapi pasti
di seluruh muka syafah, yaitu penyingkapan alam gaib yang ditampilkan oleh mereka, minal kadhibi wal buhtan, pasti ada kedustaan dan kebohongan. Satu kebenaran dicampur dengan 100 kebatilan. Wala budda fi a'malihim min fujurin wa tughyan, dan pasti di dalam amalan mereka itu ada kejahatan dan sikap melampaui batas. Makanya banyak dari mereka ketika kita lihat langsung dohirnya membaca Al-Quran, tetapi nanti di kamarnya baru mereka membaca apa? Bacaan-bacaan minta bantuan kepada jin tersebut. Ini untuk apa? Menipu. Dikira dia orang soleh, ternyata ini adalah sekedar penipuan. Kama yakunu li ikhwanihim minas saharati wal kuhan, sebagaimana yang terjadi di kalangan saudara-saudara mereka dari kalangan apa? Para tukang sihir dan para dukun, para bomo itu. Qala Allah Ta'ala, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku kabarkan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan itu turun kepada setiap pendusta lagi banyak berdosa. Memang dia mendapatkan bisikan, tapi bisikannya adalah dari setan. Fa kullu man tanazzalat alaihi syayatin, maka setiap orang yang dituruni oleh setan, la budda ayyakuna fihi kadhib. Pasti di situ ada kedustaan. Tidak mungkin orangnya adalah orang yang jujur. Bahkan dia adalah pendusta dan pengkhianat. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Fahaqiqatul karamah, maka hakikat dari karamah itu apa? Mulazamatul istiqamah. Mulazamatul istiqamah di ala siratil mustaqim, yaitu kesetiaan di atas jalan yang lurus. Dan inilah puncak kekuatan dengan taufik dari Allah. Berapa banyak orang yang badannya kuat tetapi untuk apa? Lurus di atas syariat itu sangat berat dan tidak mampu. Menunjukkan bahwasanya kesetiaan di atas kebenaran, baik secara lahiriah ataupun batiniah, di atas ibadah dan seterusnya, itu memerlukan apa? Kekuatan yang luar biasa. Maka itu adalah apa? Benar-benar taufik dari Allah. Maka itulah yang namanya karomah yang sejati, yaitu apa? Kemuliaan yang datang dari Allah. Ditolong untuk perkara yang orang yang kuat fisiknya pun tidak mampu secara umum. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Hanyalah puncak dari karamah itu adalah kesetiaan di atas jalan yang lurus. Falam yukrimillahu abdan bimithli an yu'inahu ala ma yuhibbu wa yardah. Maka tidaklah Allah memuliakan seorang hamba semisal dengan bahwasanya dia menolong hamba tadi kepada perkara yang dicintainya, dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Wa yaziduhu mimma yuqarribuhu ilaih, dan memberikan tambahan kepada dia amalan-amalan yang mendekatkan dirinya kepada dirinya, yaitu kepada Allah. Wa yarfa'u bihi darajatah, dan dengannya Allah mengangkat derajat orang ini. Inilah puncak dari karamah yang sebenarnya, bukan sekedar orang itu mampu terbang ataukah tidak. Baik, selesai dari Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Qaulul mu'allif rahimahullah, ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah. Wahai Rabb kami mohon kepadamu pemaafan dan keselamatan. Telah menyebutkan kalimat-kalimat yang jahat tadi itu, menukilkan. Qala Ibnu Manzur, sekarang apa arti afwa dan apa arti afiyah? Fa ammal afu, pemaafan, bahwa ma wasafnah, yaitu seperti yang kami gambarkan. Berupa apa? Min mahwillahi ta'ala dzunuba abdihi anhu, yaitu Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa hamba itu dari dirinya. Inilah yang namanya pemaafan, yaitu penghapusan dosa. Wa ammal afiyah, adapun keselamatan, bahwa an yu'afiyahullahu ta'ala min suqm, yaitu Allah Ta'ala menyelamatkan dia dari penyakit, au baliyah atau bencana, wahia as-sihah, maka afiyah namanya kesehatan. Makanya masuk dalam istilah kita apa? Sehat wal afiyah. Jiddul marad, lawan dari penyakit. Atau sakit, lawan dari sakit. Selesai dari lisanul arab. Qaulul mu'allif rahimahullah, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar doa. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, maksudnya mendengar doa di sini apa? Sekedar mendengar ucapan atau mengabulkan? Jelas yang dimaksudkan adalah mengabulkan. Makanya kita tahu nanti bahwasanya pendengaran itu dibagi-bagi. Lillahi ta'ala ismus sami'. Allah Ta'ala memiliki nama as-sami', yang maha mendengar. Wa min sifatihi as-sam', termasuk dari sifatnya adalah pendengaran. Wa sam'u ala ismain,
Dan pendengaran itu terbagi menjadi dua. Al-awwal as-sam'ul am, yaitu pendengaran yang bersifat umum. Wa huwa idraku jami'il masmu'at, yaitu menangkap seluruh benda yang mungkin didengar. Bisikan atau teriakan atau desiran angin atau caci makian atau pujian, itu pendengaran yang bersifat umum. Kaqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mendebat dirimu tentang suaminya. Wa tashtaki ilallah, dan dia mengeluh kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua atau perdebatan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Siapa wanita ini? Aisyah atau Hafsah atau Fatimah? Atau siapa? Ayo. Bukan dua-duanya. Bahkan Aisyah yang mengatakan kalimatnya apa itu? Tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Maha penuh berkah, zat yang pendengarannya itu meliputi segala sesuatu. Walaqad ja'at hadhil mar'a ila Rasulillah SAW. Sungguh wanita ini telah datang pada Rasulullah SAW. Wa takallamat wa ana fi bait, dan dia bicara dan aku dalam rumah. Fasami'tu ba'dha kalamiha wa lam asma' ba'daha. Aku mendengar sebagian ucapannya dan sebagian lagi aku nggak dengar. Ternyata yang di atas 7 langit dengar. Berarti ini bukan Aisyah, juga bukan Maryam dan lain-lain. Berarti siapa? Dia adalah Khawlah. Terjadi perselisihan apakah Khawlah binti Hakim atau Khawlah binti Sa'labah. Al-muhim namanya adalah Khawlah. Wanita ini ya, suaranya didengar oleh Allah dari langit yang ke-7 itu, di atas langit ke-7, dan sampai turun ayat-ayat bicara tentang itu. Ini karomah. Baik, wasani, jenis pendengaran yang kedua, as-sam'ul khas, pendengaran yang khusus. Wa huwa sam'ul ijabah, pendengaran yang bermakna menjawab, yaitu menjawab doa, mengabulkan doa. Bi an yastajiba rabbuna azza wa jalla du'a man yasha'u min ibadihi, yaitu Allah mengabulkan doa orang yang dia kehendaki dari kalangan para hambanya. Itu yang pertama. Au yaqbalu sana'ahum alaih, Allah menerima pujian mereka kepadanya, yaitu apa? Memberikan pahala. Itu juga masuk dalam as-sama', sama yang khas. Jadi pendengaran yang khusus terbagi dua, sam'ul ijabah, yang kedua adalah sam'ul isabah, kata sebagian ulama, atau sam'ul qabul, yaitu menjawab doa, memberikan pahala dan menerima amal soleh tadi. Baik, qala Syekhul Islam rahimahullah, wa amma qaulu Ibrahim alaihi salam, adapun ucapan Ibrahim alaihi salam, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku itu benar-benar Maha mendengar doa. Fal muradu bis-sam'i hahuna, maka yang dimaksudkan dengan pendengaran di sini adalah sam'ul khas, yaitu pendengaran yang bersifat khusus. Bukan mengabulkan doa orang kafir, tapi apa? Mengabulkan doa orang yang beriman dan sebagainya. Ini secara umum, orang kafir doanya nggak diterima, kecuali Allah yang kehendaki. Wa huwa sam'ul ijabah wal qabul. Pendengaran khusus adalah pendengaran untuk menjawab doa dan menerima amal soleh. Menerima apa? Menerima pujian dan sebagainya. La as-sam'ul am, bukan pendengaran yang bersifat umum. Li'annahu sami'un likulli masmu'. Karena Allah itu mendengar untuk seluruh perkara yang memang sifatnya adalah didengar. Tapi ini khusus yang disebutkan Ibrahim mendengar doa. Wa idza kana kadzalik, maka apabila demikian dan jika demikian, fa du'aul ibadah wa du'aut talab. Maka doa itu terbagi dua, doa ibadah dan doa permintaan. Doa ibadah didengar oleh Allah berupa apa? Dikabulkan, diterima dan dikasih pahala. Doa tolak Allah Ta'ala dengar, yaitu Allah kabulkan doanya tadi. Wa sam'u Rabbi Ta'ala lahu, dan pendengaran Allah untuk doa maknanya adalah isabatuhu ala sana, yaitu Allah memberikan pahala atas pujian orang tadi, wa ijabatuhu lit-talab, dan Allah mengabulkan permintaan orang tadi, menjawab permintaan dia. Fahuwa sami'u hadza wa hadza, maka Allah itu mendengar yang tipe ini dan juga mendengar yang tipe itu. Betul-betul pendengaran Allah itu sangat luas dan bermacam-macam. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Baik.
Wa qad tawassala al-mu'allif rahimahullah bismillahis-sami'. Dan sang penulis rahimahullah bertawassul, yaitu mencari kedekatan kepada Allah dengan nama Allah As-Sami, yang Maha mendengar. Wa huwa as-sam'ul khas, pendengaran yang bersifat khusus. Kama fa'alahu Zakaria an-nabiyyu alaihi salam, seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, sang nabi. Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya ini siapa ayah siapa? Iya, Zakaria adalah ayah dari Yahya. Zakaria apa pekerjaannya sehari-hari? Iya, tukang kayu. Karena Zakaria Nabi sallallahu alaihi wasallam najjaron, tukang kayu. Baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berikanlah, karuniakanlah untuk saya dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Padahal ini setelah apa? Setelah usia yang sangat lanjut. Ternyata Allah benar-benar mengabulkan doa. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad bahwasanya Nabi Zakaria mengucapkan ini sebagaimana di dalam alur kisah tersebut adalah setelah apa? Setelah melihat bagaimana Maryam, walaupun dia tidak sering keluar dari masjid, dia mendapatkan rezeki, yaitu apa? Buah yang bukan pada musimnya justru datang pada dia, menunjukkan apa? Allah itu Maha mampu memberikan rezeki pada waktu yang dia inginkan tanpa ada yang mampu menghalangi. Maka ketika itulah timbul semangat Nabi Zakaria untuk berdoa kembali, dan ternyata dikabulkan. Baik, fastajaba lahu rabbuhu azza wa jalla. Maka Rabb beliau azza wa jalla mengabulkan doa beliau. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.